Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, di sebelah saya ini teman saya, Andi Hakim Rahmatullah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di video kali ini beliau akan menunjukkan video diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah beliau, yaitu SMP Negeri 5 Lumbang 1 Atap, Kabupaten Probolinggo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu, yaitu tentang budaya positif. Jadi apa yang kita bahas hari ini nanti berhubungan dengan yang namanya budaya positif. Ya, salam guru penggerak. Saya kira saya tidak perlu perkenalan ya. Ya, lanjut. Kemudian sebelum kita mulai, senyum dulu 30 detik. Monggo senyum, kelihatan giginya selama 30 detik. Oh iya, itu ketawa. Orangis. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, kami di guru penggerak dibiasakan sebelum memulai kegiatan itu Pak Eko, kipasnya Pak Eko. Oh iya. Ditolak-tolak Pak Eko. Ya, kami di guru penggerak dibiasakan sebelum memulai kegiatan itu untuk membuat yang namanya kesepakatan. Nah, kesepakatan, kalau hari ini kita kesepakatan forum diseminasi hari ini. Nah, sama seperti di kelas sebenarnya, kita sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Apa isi kesepakatan itu? Ya, yang pertama ini saya tawarkan dulu, nanti bisa jangan tambahin, ini masih ada yang kosong. Yang pertama, menghargai siapapun. Maksudnya kalau ada yang berbicara dihargai, ada yang berpendapat tolong dihargai, ada yang mau bertanya tolong dihargai, gitu ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ini ada yang masih kosong gitu. Mungkin apa lagi kesepakatan kita sebelum kita mulai? Mungkin saya tambahi HP di silent ya. Nah, di silent. Nah, jangan sampai bunyi ya. Sepakat ya. Nah, tambah apa lagi? Monggo. Selama 30 menit, 60 menit ke depan. Ada lagi yang mau ditambahi kesepakatannya? Ya, harus fokus ke materi. Ya, jadi menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, HP di silent, harus fokus. Ya. Apalagi mungkin? Ada lagi saya tambahkan, mengikuti kegiatan hari ini dengan gembira. Nah, itu penting itu. Yang penting gembira dulu, tidak terpaksa. Keterpaksanya simpan dalam hati. Gembira dulu. Oke, itu kesepakatan kita hari ini ya. Saya lanjut. Jadi materinya adalah tentang budaya positif. Apa budaya positif itu kira-kira? Jadi kan kalau mendengar kata-kata budaya itu apa yang terlintas di pikiran kira-kira? Ya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, boleh. Budaya positif berarti yang sifatnya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Ada 6 konsep inti ini tujuannya adalah membentuk budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, tentang keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama dulu, disiplin positif.
Nah, sama seperti barusan. Jadi kalau dengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak jenengan? Mengikuti aturan. Ya, terima kasih Bu Evi. Mengikuti aturan. Disiplin positif ya bisa diartikan mengikuti aturan-aturan yang positif. Ya, boleh. Ada lagi yang kok berpendapat disiplin tertib? Ya, boleh. Ya, asalkan dalam hal yang positif. Gitu. Kita bahas dulu disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Poinnya di sini adalah yang pertama, anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Anak-anak kalau sudah tumbuh kesadaran dalam dirinya, maka kita tidak perlu susah-susah untuk menerapkan sesuatu yang positif ke mereka, karena itu pasti akan otomatis dijalankan karena sudah ada kesadaran di dalam diri. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sesuatu yang positif yang disepakati oleh semua umat manusia. Contoh nilai kebajikan itu bisa, monggo Pak, bisa berupa apa namanya, jujur, kejujuran, apalagi nilai kebajikan itu, bertanggung jawab, kemudian sopan santun, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas itu. Oke. Terima kasih, selamat datang Pak Khalid. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ada yang namanya teori kontrol Bapak Ibu. Jadi sebenarnya siswa-siswi itu akan melakukan perintah kita itu bukan karena kita bisa mengontrol mereka, tapi karena mereka lah yang mengontrol diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan tugas perintah ke anak-anak lalu anak-anak melakukan, itu sebenarnya bukan kita yang berhasil mengontrol mereka, tapi itu karena anak-anak mengontrol dirinya untuk menuruti apa yang kita perintahkan. Nah, kemudian disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, kami di Guru Penggerak diajari bahwa kalau paksaan itu sudah jelas negatif ya. Nah, pujian, menurut jenengan pujian, reward, hadiah itu positif atau negatif? Positif. Ya, tapi dampaknya negatif sama dengan hukuman sebenarnya. Jadi sebenarnya pujian, reward, kalau pujian masih oke lah, reward, apalagi namanya hadiah, itu sebenarnya sama dengan hukuman, dampaknya negatif. Nanti kita bahas itu. Yang akan kita tumbuhkan ke anak itu namanya kesadaran diri, motivasi internal. Nah, tadi kita bahas, saya tadi menyampaikan bahwa kesadaran diri anak-anak harus tumbuh terhadap nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan itu terangkum dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Contoh kita mau anak-anak itu bersikap jujur. Jujur itu masuknya ke yang mana kira-kira? Yang pertama, betul. Jujur itu maksudnya ke beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak kalau sudah beriman, bertakwa pasti akan jujur. Sopan santun Pak, dia masuk ke sini juga. Nah, semuanya masuk ke 6 karakter ini dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian setelah disiplin positif tadi, ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi kalau dengar motivasi, apa yang terlintas di benak jenengan? Motivasi, tujuan. Ya boleh, saya beri contoh begini. Kita berangkat pagi, sebelum jam 7 sudah nyampe sekolah. Kira-kira motivasinya apa? Nah, saya tanya satu-satu ya. Jangan Bu kepala sekolah, Bu Yuli. Berangkat pagi sampai sekolah sebelum jam 7, kira-kira motivasinya apa?
agar lebih baik dalam bekerja. Bagus, Bu, tuh. Apa motivasinya, Bu? Datang sebelum jam 7 sudah datang sekolah. Oh, lebih baik juga. Pak Khalid, apa Pak kira-kira motivasinya datang sebelum jam 7 di sekolah, Pak? Motivasinya bisa ketemu anak. Oh, bisa biar cepat ketemu sama anak-anak ya. Pak Eko, datang pagi sebelum jam 7 motivasinya apa kira-kira? Mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri, mantap sekali. Terakhir Bu kepala sekolah ini ya. Apa kira-kira motivasinya, Bu? Pagi itu ingin S, sebelum sapa menyapa siswa, kemudian ingin mendisiplinkan siswa. Jadi kalau pagi kita sudah bisa mengawasi mulai dari baju sampai tinggal lanjut siswa itu sebelum masuk ke kelas. Jadi kita masuk pagi itu ingin berjabat tangan menyapa siswa. Harapannya nanti tujuannya menerapkan 5S tadi. Oke, menerapkan 5S. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, macam-macam motivasinya tadi ya. Nah, motivasi manusia itu sebenarnya dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ada yang berangkat pagi sebelum jam 7 biar tidak ditegur ibu kepala sekolah. Nah, tapi tadi tidak ada ya, luar biasa di sini, luar biasa. Nah, luar biasa, teman-teman untuk kita, luar biasa di sini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi yang kedua. Jadi berangkatnya pagi agar dapat pujian dari orang lain. Nah, dapat piala. Tidak ada tadi di sini, tidak ada. Kita hebat ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai yang kita percaya adalah kita disiplin, kita tanggung jawab. Makanya kita berangkat pagi. Luar biasa guru di sini jawabannya ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, untuk yang atas ini, yang dua ini, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi dari luar. Anak-anak mau mengerjakan tugas, anak-anak mau berangkat pagi sebelum jam 7, anak-anak memakai baju rapi. Ada beberapa dari mereka yang memang tujuannya itu agar tidak dihukum, takut sama gurunya. Nah, itu berarti motivasinya dari luar, bukan tumbuh dari kesadaran diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan, ada anak yang rajin belajar, tujuannya biar dapat hadiah kalau juara 1. Nah, itu apa baik? Memang dampaknya terlihat baik, tapi sebenarnya itu adalah motivasi dari luar, tidak dari dalam diri, tidak dari kesadaran diri. Nah, 2 ini adalah motivasi eksternal namanya, dari luar. Yang kita harapkan tumbuh di anak-anak itu adalah yang ketiga. Jika mereka menyadari bahwa mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka rajin belajar karena mereka yakin, saya harus disiplin belajar Pak, saya harus memahami materi. Jadi dari kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan dari anak-anak. Anak-anak berpakaian rapi bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu memang kesadaran diri mereka. Mereka sadar, wah saya harus disiplin, saya harus rapi, seperti itu. Itu namanya motivasi internal yang ketiga. Ini yang kita harapkan muncul di anak-anak. Itu. Semoga kita bisa menerapkannya nanti. Selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi sebelum kita mulai, saya ajak jenengan membuat namanya kesepakatan kelas. Sebelum mulai pelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas sama anak-anak. Karena itu namanya kesepakatan, otomatis itu muncul dari mereka sendiri-sendiri. Nah, kalau mereka mau melanggar kesepakatan itu, kita tinggal ingatkan, tadi kita sudah sepakat untuk apa. Nah, itu namanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang ada yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Hampir sama seperti yang tadi. Kalau di kelas, sekarang kita ada tata tertib namanya. Yang kita tempel mana ya? Nah, ini ya, tata tertib siswa. Nah, seperti ini. Saya bacakan, salah satunya ada tip ini ya, jenis pelanggaran.
tidak melaksanakan piket kelas, nah itu namanya tata tertib, maka dia akan nanti dapat hukuman. Ini untuk pelan sanksi ya. Nah, jadi tata tertib ini sejenis itu tapi berbeda. Kalau tata tertib itu dibuat oleh guru, siswa wajib mentaati. Tapi kalau keyakinan sekolah, keyakinan kelas disusun bersama. Guru, murid ngumpul menyepakati yang namanya keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harus ada kesepakatan dengan guru dan murid. Agar tujuannya apa? Kalau siswa melanggar tinggal diingatkan. Ayo kita sepakat untuk apa kemarin? Nah, kenapa tidak kamu lakukan? Nah, itu ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu bentuknya seperti apa? Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya ini seperti ini. Kurang besar, saya besarkan dulu. Tidak kelihatan yang kecil. Ini guys. Contoh, ini keyakinan kelas 9C, keyakinan ya bahasanya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kalimatnya harus positif. Kalau ini kan kalimat negatif ya, tidak. Nah, kita hindari kata tidak. Jadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Terus ini apa ini? Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah ini, jadi kalau ada yang tidak aktif, pahami sendiri, tinggal diingatkan. Ayo keyakinan kelas kita apa kira-kira yang tidak kamu laksanakan? Oh ini bu, tepat waktu dan aktif. Saya tidak aktif. Nah contohnya begini. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ada yang tidak mengerjakan tugas tinggal diingatkan. Keyakinan kelas mana yang tidak kamu lakukan? Nah itu namanya keyakinan kelas. Beda kan ya dengan yang namanya peraturan atau tata tertib nih. Nah ini kita buat bersama dengan siswa, disepakati bersama. Contoh lagi ini di sekolah lain, setiap anggota kelas perlu belajar, senang. Nah ini penting ini, kalau nggak senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Apa ini? Selalu bersikap positif dan seterusnya. Pakai kalimat yang positif, isinya yang nilai-nilai kebajikan universal, jujur, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai itu. Berapa jumlahnya? Ya enggak usah. Ini contohnya di kelas 9 hanya 5. Tapi 5 ini kan sudah mencakup banyak hal. Kalau terlalu banyak lupa anak-anak. Nah, jadi nanti kita akan buat bersama keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, agar bisa kita terapkan ke anak-anak. Tujuannya itu tadi agar tercipta disiplin positif. Selanjutnya ice breaking. Pak Eko, ambilkan di jok saya Pak Eko. Di joknya kata kancing Pak Eko. Ice breaking. Es itu ice breaking itu minum es. Saya tunggu Pak Eko ya. Oh iya itu sudah. Trisno dikasih 1 dong Pak Eko. Nah, kita dapat es breaking ya. Es breaking itu minum es. Nah. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin tadi. Sudah Pak? Iya. Ngobrol di esnya, es breaking. Ya, 20 menit lumayan. HP ku ngene lho. Aku butuh suara nih. Oh iya. Sudah speakingnya gitu. Karena saya dulu waktu pramuka itu tidak pernah masuk. Sering kena hukum karena tidak pernah berangkat pramuka. Sekarang speaking nggak bisa. Nah ini speakingnya sudah.
Buku pelanggaran saya banyak dulu, isinya tidak hadir pramuka. Ya. Kemudian, nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah, saya ambilkan biar semuanya menjawab. Ada pulpen Bapak? Ada Pak. Saya Pak. Saya minta tolong Eko. Tidak mau. Ini mau dikai pulpen saya kayak ini. Nomor 1, mobil lagi. Sino lupa. Oh, pas. 5 warna. Ditempel di mana? Tempel di layar. Itu Pak yang urin itu ada. Pak urin. Bukannya Kertas plastik. banyak Pak. Banyak. Pak Eko aja Pak Eko. Kita pegang pulpen ya. Oh pulpen. Oh ini di sini banyak. Monggo. Punyanya Bu Evi. Monggo Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Jenengan tulis di kertas itu kebutuhan jenengan apa? Butuh apa? Butuh diapakan? Nah, kebutuhan tidak hanya barang ya, tidak hanya barang. Enggak, kebutuhan jenengan, kebutuhan pribadi. Kebutuhan Anda butuh apa? Butuh diapakan? Sebanyaknya sudah, sebanyak-banyaknya. Kebutuhan jenengan apa kira-kira? Oh ya, Bu Yuli sudah. Kenapa? Kebutuhan jenengan butuh apa? Apa-apa saja tahu. Iya, iya kebutuhan dasar. Tulis sudah. Bukan, ya sekunder boleh, dasar boleh. Pokoknya kebutuhan. Yang penting kebutuhan. Tulis sudah apapun. Jenengan butuh apa? Butuh diapakan? Butuh mengapakan? Tulis sudah. Ayo Pak Eko. Masa ndak kebutuhannya dewe ndak anu. Butuh apa sampean? Butuh pendamping kebutuhan dasar manusia. Wah, Bu Evi sudah. Terima kasih. Ini tadi Bu Yuli, ini Bu Evi. Kebalik Bu. Kebalik. Iya, tempel juga belakang. Enggak, ini depan saja. Gini sudah. Ini punya siapa? Oh, ini butuh tuh. Kebutuhan dasar ini butuh tuh. Terus mana Pak Kolek sudah Pak Kolek? Sudah Pak. Nah, monggo ditempel Pak Kolek. Pak Eko juga. Kebutuhan dasar. Kalau kurang tambahi lagi boleh. Iya. Nggak apa-apa, pokoknya kebutuhan sudah. Kebutuhan pokoknya. Sudah Pak Eko? Sehat itu nomor 2. Nomor 2 yang masih sehat. Iya. Sehat nomor 2. Betul. Tempel Pak Eko. Iya. Yes, kita mulai dari Ibu siapa itu mau? Bu Yuli. Bu Yuli kebutuhan dasarnya adalah yang pertama uang. Cocok gitu ya. Yang kedua kasih sayang. Ini kayak ada Pak Yuda ya mau. Aduh, ada Pak Yuda. Yang ketiga kenyamanan. Waduh, ya. Itu kebutuhannya Bu Yuli. Kemudian kebutuhannya Ibu Kepala Sekolah Bu Evi, kesehatan. Oh iya. Nomor 1 kesehatan tadi. Oh enggak, maksudnya atasnya saya takut ketempel. Oh ya, kesehatan ya. Memang kita kalau udah sehat, uang sekoper nggak terasa. Nggak sehat itu numpak apa? Numpak Innova, kayak numpak kol. Finansial, nah, ya itu ya. Butuh bahagia. Terus apa ini bentar Bu?
rekreasi ya. Rekreasi. Terus ini tadi butuh tuh kebutuhannya yang pertama makan dan minum. Iya betul. Mencerminkan. Iya. Wah tinggal itu ya. Ya yang lain sudah didapatkan. Wah oksigen iya. Kalau nggak ada oksigen. Iya betul. Nggak ada. Uang, wah selalu uang ya. Uang terakhir. Iya. Itu betul. Terus Pak Kolek uang saja yang lain sudah terpenuhi. Pak Eko yang pertama kasih sayang. Waduh. Semoga cepat dapat lagi Pak Eko ya. Yang keberapa Pak Eko? Kalah semua. Kuota internet. Iya betul butuh kuota internet nomor 1 ya. Ya. Uang dan pendamping ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita lihat sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Wah belum Bapak Ibu. Ada kasus seperti ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi di depan saya ngomong nilai-nilai kebajikan ketika kita bahas profil pelajar Pancasila ya. Jujur, kasih sayang, bertanggung jawab, gotong royong dan lain-lain. Ketika ada murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang sudah sekolah buat, sebenarnya hal itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau siswa melanggar itu sebenarnya alasannya simpel. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pasti itu sudah apapun pelanggaran yang dilakukan anak-anak. Contoh. Oh ini ternyata orangnya ini manusia ya, manusia. Nah kebutuhan dasar manusia ini manusianya. Orangnya nggak ada. Aduh. Orangnya nggak ada sayang sekali. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan. Minta tolong dipotongkan Bu. Ini manusia, Ya, kalau kita mau foto orang kan harus jelek orang ya. Nah, kita foto sendiri harus bagus. Ya ini. Oke, kau noreh. Kurang pencairan bos lah, Bang. Kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Kira-kira jenengan nulis bertahan hidup tadi berupa apa di sini? Yang hubungannya bertahan hidup, makan, minum, oksigen. Uang ini juga untuk bertahan hidup apa enggak ya kira-kira? Uang bisa untuk bertahan hidup, bisa untuk kesenangan. Semuanya deh. Bisa dengan uang bisa dapat semuanya ya. Bisa. Iya betul. Saya bisa dapat. Iya betul. Uang, wah sakti, kertas sakti ya. Yang kedua kebutuhan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. 5 ini mencakup semuanya sudah. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sekarang ada contoh kasus seperti ini. Ibu Zulaikha, kita tidak punya murid seperti ini ya. Ini bule, ini ya tidak ada gitu. Ibu Zulaikha guru ada. Kalau habis hari raya anak ini rambut blasteran. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9H, sedang berbingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Wah, Tommy suka minta bekalnya teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya Doni melakukan itu? Kalau zaman dulu di sini tidak ada saya yakin. Tommy dipanggil langsung dimarahi. Nah itu ya, kamu jangan melakukan hal seperti itu lagi itu, ya dan seterusnya. Nah ternyata kita perlu mencari tahu alasannya. Alasan yang pertama, ia lapar.
orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi Tommy nakalnya jalui apa tadi namanya bekalnya teman-teman karena untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang nomor satu bertahan hidup. Nah ini alasannya Tommy ternyata. Nah, yang kedua ternyata bisa juga alasannya karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Oh ini diperhatikan. Caper. Nah itu ternyata Tommy minta apa tadi namanya makanan teman-temannya alasannya karena dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Caper. Nah, biar diperhatikan oleh teman, oleh guru, orang tuanya juga. Nah, jadi bagaimana Tommy tapi dengan cara yang salah tadi apa namanya minta merebut makanan temannya. Ada lagi alasannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya ingin berkuasa di kelas. Koncone bepedi dipalak satu persatu biar semuanya takut berkuasa. Nah, dia ingin berkuasa. Nah, sebenarnya kalau ini bisa jadi Tommy bawa bekal dari rumah, tapi karena ingin berkuasa akhirnya berbuat seperti itu. Nah itu jadi alasannya banyak ya. Bisa juga alasan Tommy karena dia bosan. Bosan ganggu teman gitu. Bosan. Nah itu dia kalau alasannya bosan berarti dia ingin memenuhi kebutuhan yang berupa kebebasan, tidak mau diatur. Itu alasannya bisa gitu. Bisa juga alasan Tommy yang kelima iseng, iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Itu untuk kesenangan saja. Bisa juga alasan begitu. Jadi apapun pelanggarannya pasti hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Pasti. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, lanjut ya. Lanjut selanjutnya. Kok berhenti? Posisi kontrol restitusi. Nah kita bahas yang namanya posisi kontrol. Pernah dengar posisi kontrol Bapak Ibu? Saya baru dengar di guru penggerak ini. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol. Restitusi itu tadi saya ngomong hukuman, apalagi selain hukuman, reward, penghargaan itu sebenarnya sama, dampaknya negatif. Nah, apa yang kalau tidak boleh menghukum, jangan sering-sering reward, apa terus yang dilakukan? Nah, ini di sini ada nanti. Itu namanya restitusi. Jadi kalau menangani anak itu kita lakukan yang namanya restitusi. Bagaimana cara restitusi? Nanti ini materi terakhir ya, restitusi ya. Nanti ada caranya saya tunjukkan. Yang pertama kita bahas dulu posisi kontrol. Yang nomor 1, guru sebagai penghukum. Pasti saya pernah dulu melaksanakan ini. Jadi kalau ada siswa salah langsung saya hukum. Nah itu namanya guru sebagai penghukum dulu. Nah, sekarang rada. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, sebagai manajer. Jenengan yang mana kira-kira? Tulis di kertasnya coba. Tulis di kertas. Jenengan yang mana dari 5 ini? Saat ini jenengan kira-kira sebagai yang mana? Monggo ditulis di kertas post-it-nya. Monggo ya. Mana coba? Tempel Pak. Di bawahnya yang tadi mana? Oh iya itu. Oh iya. Ya tulis itu boleh. Monggo. Oh iya, terima kasih. Ini sebelah sini. Boleh lebih dari 1 boleh. Boleh lebih dari 1 boleh. Kembali Bu, lo kamu ya ditulis lagi. Ya, terima kasih Pak Eko. Iya, tempel tinggal Ibu Kepala Sekolah. Ada, nanti kita bahas setelah ini. Ada masuk di sini semua. Kita masuk yang mana pasti ada di sini. Saat ini. Nah, mau Bu? Iya. Bu. Yang sebelah sini tadi ya. Oh, mana ini? Saya buta warna Bu.
Iya, saya buta warna, terus terang. Saya buta warna parsial. Jadi, iya saya buta warna parsial. Jadi dulu saya sebenarnya lulus SPMB itu PGSD. Sama saya ikut IPDN itu, saya sudah tes dulu, tes apa di Surabaya itu. Lulus sudah, tinggal ke Bandung itu. Ternyata waktu tes kesehatan dicek mata saya buta warna parsial. UNED ya Tuhan, UNED yang menerima parsial guru hanya matematika. Jadi sebenarnya saya masuk matematika itu kepaksa. Aslinya PGSD. Curhat ya. Makanya hitungan saya rada kadang. Yes. Ini tadi Bu Yuli, sekarang posisinya sebagai teman dan manajer. Ya. Terus Bu Evis, penghukum, manajer dan pemantau. Ya. Terus Bu Tutung sebagai pemantau, Pak Khalid sebagai teman, Pak Eko sebagai penghukum dan teman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, apa sih maksudnya 5 ini? Nah, nanti jenengan di guru penggerak akan dapat materi ini, Bu. Materi sebenarnya banyak, tapi harus diringkas. Makanya saya agak bingung ringkasnya. Saking banyaknya materi. Nah, ini. Yang pertama, penghukum. Ini contohnya. Menghardik, menunjuk-nunjuk. Menyakiti. Menyakiti, wes. Menyindir. Nyindir muridnya. Nah, ya. Gitu. Contoh, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Waduh, hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah ini, muridnya nanti pasti ngomong gini, beno sekolah yang menang-menang dewe, sesok ya paling ngomong-ngomong meneh. Nah ini, nanti dampaknya mereka pasti mengulangi kesalahan. Pasti diulangi kesalahan. Pak Eko minta tolong itu masih jalan Pak rekamannya Pak. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini berceramah terus ngomong ibu kecewa. Kamu seharusnya ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Gara-gara sampean aku disenani kepala sekolah. Itu membuat muridnya masih jalan Pak Eko. Membuat murid merasa bersalah. Sama seperti penghukum ini, murid pasti menyalahkan aku, karena aku wedi, karena takut menyangkal berbohong. Akhirnya murid berkata sepura ibu. Nah, itu merasa rendah diri ya. Ini namanya identitas gagal. Ini namanya identitas gagal. Motivasinya gagal hari ini. Ini tidak memotivasi tapi malah merusak motivasi baik siswa. Nah, yang kedua ada namanya identitas yang berhasil. Ini masih kontrol dari luar ya, bukan kesadaran diri. Yaitu guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebagai teman, contoh ini, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ayo kayak koncone itu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu sampean. Seperti teman itu pokoknya. Nah, itu nanti menghasilkan hasilnya adalah ketergantungan. Biasa aku dibimbing, dibarengi. Nah, hasilnya lemah muridnya itu tidak mandiri dan ketergantungan. Itu sebagai teman. Baik sebagai teman itu baik sebenarnya. Tapi ya itu nanti hasilnya kalau siswa melakukan sesuatu itu karena kita, bukan karena mereka sendiri. Yang seharusnya sebagai pemantau. Nah, contoh apa peraturannya? Ayo, misalkan siswa melanggar peraturan apa yang kamu langgar gitu. Nah, nanti ini akhirnya siswanya begini. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, nanti muridnya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu contohnya sebagai pemantau seperti itu. Ya, yang seharusnya yang terakhir yaitu ini yang namanya identitas berhasil, identitas yang sukses, yaitu kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi yang tadi yang pertama itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang. Kalau sebagai manajer itu nanti siswa akan muncul dari dalam dirinya sendiri.
Contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ada caranya nanti. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau siswa salah, kira-kira apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu. Contohnya begitu. Setelah ini ada contohnya Bapak Ibu. Itu hasilnya nanti akan menguatkan pribadi siswa. Nah, kemudian contoh muridnya juga akan nanti mikir, iya ya, kalau saya tadi melakukan kesalahan seperti itu, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki? Mikir sendiri, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki? Jadi dari dalam dirinya sendiri. Nah, hasilnya apa? Murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita sebagai guru harusnya pilih yang mana? Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Harapannya begitu. Harapannya semua guru jadi menempatkan dirinya di posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, iya, sebagai manajer, ini nemu foto Pak ini ya. Sebagai manajer, nanti kalau ikut guru penggerak, usahakan punya banyak foto, itu berguna sekali. Pokoknya foto simpan. Saya jarang foto selfie lah. Makanya dari tadi tidak ada foto saya. Orang malah fotonya Pak Eko. Iya. Wah, itu masuk situ. Tidak apa-apa, sangat ya. Selanjutnya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Kalau jadi manajer itu dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi temukan sendiri solusinya, kita bimbing. Udah langsung kita hukumanmu ini, nah begitu. Selain itu, posisi manajer itu mengacu pada habis ini kita bahas yang namanya restitusi. Mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Tujuannya itu agar muncul kesadaran diri dari murid sendiri. Selanjutnya, nah ini ada yang pernah dengar istilah ini segitiga restitusi? Oh di PMM, oh iya ada di PMM ya. Sudah dibuka PMM-nya. Ya, sama. Segitiga restitusi. Ini Bu, tidak boleh menghukum, tidak boleh menghukum itu tidak boleh, memberi penghargaan juga tidak baik. Lantas apa yang harus dilakukan? Yang namanya restitusi. Rumusnya ini segitiga restitusi. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh, menstabilkan identitas. Nah, ini Pak Adi waktu menangani 2 orang. Kasus apa waktu itu ya? Lupa kan? Oh iya, merokok benar. Yang pertama, ada tahapannya menangani anak yang bersalah. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi tadi kan di atas ada yang namanya, kita kembali ke atas. Iya ini ya, ada yang namanya identitas gagal. Harapannya mereka akan menggeser sendiri kesalahannya dan mereka berubah menjadi identitas berhasil. Nah, itu tujuannya di mana tadi? Menstabilkan identitas itu. Lanjut. Contoh, ngomongnya begini. Hal pertama yang dilakukan kalau ada sesuatu yang salah. Contoh ya, pertama kita ngomong begini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya mungkin salah ya, gak apa-apa, itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, Pak Guru juga pernah melakukan sesuatu yang seperti kamu. Itu contohnya, pertama begitu. Jadi apa namanya ya, ngedem-ngedemi cara bahasa Jawa itu, ngedem-ngedemi. Jadi pertama tidak langsung dipanggil, kowe mari nyapa, Bu apa nih kancamu? Bukan begitu, didem-demi dulu. Ya. Contohnya lagi apa ini? Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Jadi mereka membela diri. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contohnya begini. Yang kedua, tahap yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Setelah didem-demi, baru kita tanya sebenarnya kesalahanmu itu apa. Dan itu harus keluar dari siswa sendiri, bukan kita yang ngomong kesalahannya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi saya ngomong kalau ada siswa berbuat kesalahan karena ingin memenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu kita ingatkan di sini. Contohnya, ini. Contoh ya, ngomongnya begini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ada lagi, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan lain-lain. Itu contohnya. Ya. Terakhir baru menanyakan keyakinan. Tadi di depan saya bahas keyakinan kelas. Hal-hal positif yang kita sepakati, kita tempel di kelas dan harus dilaksanakan oleh semua warga kelas itu. Gunanya apa keyakinan kelas? Untuk ini. Kalau ada siswa yang salah, kita kembalikan mana keyakinan kelas yang kamu tidak lakukan. Nah begitu. Itu namanya menanyakan keyakinan kelas, mana yang tidak mereka lakukan. Contohnya, ya apa nilai kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Saya punya contoh videonya. Saya bukakan dulu. Mana ya? Oh ini. Ini contoh restitusi ya. Saya pilih punya orang dulu. Mana yang punya? Oh ini. Wah ini, saya ada video penerapan restitusi oleh ibu-ibu. Nanti saya juga sudah praktek kemarin. Rani yang saya jadikan nanti saya tampilkan, tapi videonya jelek. Mana ya? Volumenya besar sekali, 100%. Wah ini. Saya ambil ibu-ibu ya, karena saya bapak-bapak. Masa saya ambil video bapak-bapak? Bunda, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Nah, jadi dia habis bertengkar. Yang dilakukan pertama oleh gurunya menstabilkan identitas, didem-demi dulu. Kita terus harus mencapai hasil saya, bukan hanya yang tugas sudah dicapai. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Nah, jadi temannya suka nyontoh, suka menyontek PR, suka menyontek tugasnya anak ini, akhirnya marah dia. Nah, yang dikatakan guru, oh wajar kalau kamu marah. Itu namanya menstabilkan identitas. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan membuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika. Dari tanpa sadar saya mengebrak senjanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika ingin mencontek, tidak mau berusaha sendiri Bu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Jadi ada keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas ini, yaitu saling menghormati antar teman. Ketika ada yang berantem, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang itu. Dia ngomong sendiri, dia ingat sendiri, oh iya sudah sepakat untuk itu, ternyata saya melanggar. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus habis. Nah, maaf ya saya skip dulu. Jadi terakhir ya kita usahakan mereka memunculkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya kalau mereka marah lagi. Nah itu.
Itu solusinya bagaimana besok? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sebenarnya bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nina. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali kelas. Nah, dapat solusi akhirnya. Oh iya Bu, besok kalau ada yang nyontek, saya laporkan ke guru. Gitu, saya akan lebih bersabar. Gitu. Contoh lagi, ini yang punya saya sendiri kemarin. Oh ini, tapi punya saya videonya tidak sebaik itu. Berisik kemarin. Saya punya kasus yang pertama begini, maaf saya ulangi. Ini kasusnya. Ini kasus yang saya buat tugas kemarin, tugas saya maksudnya. Siti tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah melalui jendela kelas dan menyimpan sampah di kolong meja. Apa yang akan kita lakukan? Pak Guru mendapat laporan dari ketua kelas bahwasannya Siti saat jam pelajaran itu membuang sampah melalui jendela kelas, dan setelah diperiksa oleh ketua kelas, Siti juga menyimpan sampah di kolong meja. Apakah itu betul, Siti? Iya Pak, betul sekali. Karena saya terburu-buru oleh banyak tugas, kemudian saya refleks membuang sampah berupa kertas ke jendela. Kemudian setelah itu saya mencoba nulis kembali, tetapi masih saja salah. Oleh karena itu, karena takut ketahuan oleh guru yang bersangkutan, jadi saya masukkan sampah ke kolong meja. Oh begitu, baik. Kalau misalkan Pak Guru di posisi Siti pun, Pak Guru pasti juga bingung ya. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Pak Guru kalau jadi sampean pasti juga akan melakukan hal yang sama. Jadi siswa kan malah, oh gurunya yang ngono. Jadi tapi kan belakangnya nanti harus ada apa namanya? Harus ada solusinya nanti bagaimana. Ya. Ini karena saya bikin video jelek, akhirnya saya buat kartun, Bu. Akhirnya saya buat sendiri kartun seperti ini. Saya tidak nemu wajah yang api. Yang Pak Gurunya pantas ini loh. Saya nyari-nyari Siti gak ketemu, nemunya ini ya sudah. Ya kartunya seperti ini jadinya. Tugas harus selesai saat itu, tapi juga takut ketahuan salah. Jadi membuatnya terburu-buru. Mungkin saat itu Siti melakukannya secara refleks ya, karena takut ditegur guru dan takut diketahui melakukan kesalahan. Sekarang Pak Guru mau tanya, apakah dengan cara Siti membuang sampah melalui jendela atau memasukkannya ke kolong meja, apakah itu hal yang baik? Nah ini mulai validasi. Tentu saja tidak Pak. Oke, apakah tindakan Validasi tindakan yang salah kelas kita? Sangat tidak sesuai Pak. Baik, sekarang Pak Guru mau tanya, menurut Siti, tindakan Siti itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, poin yang Nah, mana? terakhir tanya keyakinan kelas yang Menjaga bilang. kebersihan kelas Pak. Tiga itu sudah tahap Baik, setelah Siti sudah tahu dan mengingat kembali tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Terakhir solusinya, apa yang mau kamu lakukan lagi? Kalau Pertama, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, saya akan berjanji membuang sampah kepada tempatnya dan tidak akan mengulangi membuang sampah lewat jendela maupun belakang meja karena dapat kebersihan dan kenyamanan lingkungan dapat sekolah. mengganggu kebersihan. Baik Siti, terima kasih banyak. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Nah, itu contohnya restitusi. Yang kedua, contohnya lagi. Rani ketahuan menyontek saat ujian matematika. Wah ini rekaman saya jelek, sekilas saja. Aduh, HP-nya waktu itu getar. Nah, kedengaran ya. Ya, menstabilkan identitas dulu.
Terus validasi tindakan yang salah. Nggak kira ya. Nah, intinya ada teksnya. Pak Guru main game. Rani nyontek ke Sofi. Woi, Sofi. Nah, terakhir solusinya apa besok? Begitu. Ini terakhir sudah. Pak Eko masuk. Iya. Terakhir keyakinan kelas. Iya, seharusnya iya. Oh ini solusinya Bu, tadi itu masih alasan ya. Itu contohnya segitiga restitusi begitu. Saya tidak tahu kalau siswa yang 2 per sekali dilakukan seperti ini belum pernah mencoba. Dan saya yakin bisa. Ya. Itu iya. Ya, itu contohnya segitiga restitusi ya. Jadi itu tadi tanggapan klarifikasi kalau misalkan itu terjadi tanggapannya siswa bagaimana? Kan siswa kan belum, kadang kan kalau kita panggil, oh iya kok saya kan pasti siswa mikirnya aduh aku dimarahi. Pasti itu. Kalau guru manggil siswa banyak dipikirkan siswa aduh aku dimarahi. Tapi ternyata kita tidak marah. Kita mencari solusi. Solusi itu muncul dari mereka sendiri. Nah, makanya kira-kira kalau siswa digitukan, respon mereka apa? Itu tadi responnya begitu. Terakhir, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini tadi. Saya rangkum tadi ya. Yang pertama disiplin positif, kemudian kita harus tahu motivasi perilaku manusia, motivasi mereka apa melakukan itu. Terus kita buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah ini kesempatan berikutnya kita akan bentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Karena ini tuntutan di kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar manusia. Setiap anak yang salah pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Posisi kontrol restitusi dan yang ketiga segitiga restitusi. Ingat kita sebisa mungkin jadi seorang guru yang posisinya seorang manajer. Terima kasih, semoga video dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video aksi nyata dari teman saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolahnya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.